Rasyidin. Ia lahir di Mekah pada tahun 576 Masehi dari keluarga terpandang Bani Umayyah. Sejak muda dikenal sebagai pedagang yang jujur, berakhlak lembut, dan sangat dermawan. Utsman termasuk orang yang pertama memeluk Islam melalui perantara Abu Bakar As-Siddiq. Dan ia selalu mendampingi Rasulullah dalam berbagai peristiwa penting. Karena menikahi dua putri Nabi, Ruqayyah dan Ummu Kulthum, ia mendapat gelar Dzun-Nurain, yang berarti pemilik dua cahaya. Utsman berperan besar dalam sejarah dakwah Islam, termasuk mengikuti hijrah, membantu membiayai perjuangan umat, serta menjadi salah satu penulis wahyu Al-Quran. Pada masa kepemimpinannya, wilayah Islam meluas hingga Armenia, Afrika Utara, Siprus, dan berbagai daerah lain. Perekonomian umat berkembang pesat berkat kepemimpinannya yang bijaksana dan sikapnya yang sangat dermawan terhadap rakyatnya. Salah satu jasa terbesar Utsman adalah menstandarkan mushaf Al-Quran. Ia membentuk tim khusus untuk menyusun dan menyeragamkan bacaan Al-Quran, sehingga umat tidak berbeda-beda dalam membacanya. Mushaf inilah yang kemudian disalin dan disebarkan ke berbagai negeri Islam dan menjadi dasar mushaf yang digunakan hingga saat ini. Meski 6 tahun pertama pemerintahannya berjalan aman dan makmur, tahun-tahun selanjutnya diwarnai dengan fitnah dan pemberontakan akibat provokasi dari berbagai pihak. Namun Utsman tetap memilih menghindari pertumpahan darah sesuai pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar ia bersabar dalam menghadapi fitnah. Pada akhirnya, ia wafat sebagai syahid pada tahun 656 Masehi ketika sekelompok pemberontak menyerbu rumahnya saat ia sedang membaca Al-Quran. Utsman bin Affan dikenang sebagai pemimpin yang lembut, penuh kesabaran, sangat dermawan, serta penjaga kemurnian Kitabullah, warisannya bagi umat Islam, dan menjadikannya salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Setelah Umar bin Khattab terluka dan menjelang wafat, ia membentuk sebuah dewan syura beranggotakan 6 sahabat utama untuk memilih khalifah baru. Dewan ini dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf yang kemarin mengundurkan diri dari pencalonan agar bisa menjadi penengah yang netral. Selama beberapa hari, Abdurrahman meminta pendapat para sahabat dan masyarakat Madinah tentang siapa yang paling layak memimpin. Dari hasil musyawarah, mayoritas memilih Utsman bin Affan karena ketakwaan, kelembutan, dan pengalaman kepemimpinannya. Abdurrahman kemudian membaiat Utsman di hadapan kaum muslimin dan umat pun menyetujuinya. Dengan demikian, Utsman resmi menjadi khalifah ketika proses syura yang damai dan disepakati bersama. Kebijakan-kebijakan Khalifah Utsman bin Affan. 1. Standarisasi mushaf Al-Quran. Utsman membentuk tim untuk mencantumkan bacaan Al-Quran dan menggandakan mushaf standar. Kebijakan ini mencegah perbedaan bacaan di berbagai daerah dan menjadi dasar mushaf yang digunakan sampai sekarang. 2. Perluasan wilayah Islam di masa pemerintahannya. Wilayah Islam semakin luas hingga Armenia, Khurasan, Afrika Utara, dan Siprus. Ekspansi ini memperkuat pengaruh politik dan ekonomi umat Islam. 3. Pengembangan Angkatan Laut. Utsman membangun armada laut pertama dalam sejarah Islam. Hal ini membuat umat Islam mampu menghadapi kekuatan Bizatum di lautan. 4. Pembangunan dan perluasan infrastruktur. Ia memperluas Masjid Nabawi, membangun jalan, pos keamanan, dan fasilitas umum lainnya yang mendukung kehidupan masyarakat. 5. Pembentukan administrasi. Wilayah Utsman menata ulang pemerintah daerah dengan menunjuk gubernur yang dianggap mampu, serta menetapkan sistem administrasi yang lebih terstruktur. 6. Penguatan ekonomi umat. Pada masa Utsman, perdagangan berkembang pesat. Ia mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak, pengolahan harta negara, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Trisri Handayani dari kelas 10A. Saya akan mendeskripsikan cerita tentang Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW dan juga merupakan khalifah keempat dalam sejarah Islam. Berikut adalah biografi singkat tentang Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir di Mekkah pada tahun 599 Masehi, sekitar 22 tahun sebelum Hijriah. Ayah beliau adalah Abu Thalib, paman dari Nabi Muhammad SAW, dan ibunya adalah Fatimah binti Asad yang merupakan salah satu wanita pertama yang masuk Islam. Ali bertumbuh dewasa di rumah Nabi Muhammad SAW dan menjadi salah satu orang pertama yang masuk Islam. Ali bin Abi Thalib berusia sekitar 10 tahun ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertamanya. Ali sangat dekat sekali dengan Nabi Muhammad SAW dan menjadi salah satu sahabat terdekatnya. Berikut peran beliau dalam sejarah Islam. Yang pertama adalah menggantikan Nabi Muhammad SAW sebagai imam sholat di Mekah sebelum hijrah. Kedua, hijrah ke Madinah bersama Nabi Muhammad SAW. Ketiga, berperang dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Keempat, menikah dengan Fatimah yaitu putri Nabi Muhammad SAW. Dan kelima, menjadi khalifah keempat setelah kematian Utsman bin Affan. Ali menjadi khalifah pada tahun 656 Masehi dan memerintah selama sekitar 5 tahun. Ia wafat pada tanggal 21 Ramadan 40 Hijriah 661 Masehi di Kufah, Irak, setelah dibunuh oleh seorang Khawarij bernama Abdurrahman bin Multajim. Salah satu karakter dan keutamaan Ali bin Abi Thalib adalah dikenal sebagai salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling berani, paling bijak. Ia juga dikenal sebagai seseorang yang sangat peduli dengan keadilan dan kebenaran. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Aku adalah kota dan Ali adalah pintunya." Dan yang kedua, aku akan mendeskripsikan proses Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah keempat dalam sejarah Islam. Setelah kematian Utsman bin Affan, khalifah keempat pada tahun 656 Masehi, terjadi kekacauan dan perpecahan di kalangan umat Islam. Beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW, termasuk Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, menolak untuk mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah baru. Pemilihan Ali sebagai khalifah pada tanggal 17 Juni 656 Masehi, sekelompok sahabat Nabi Muhammad SAW dan penduduk Madinah berkumpul di Masjid Nabawi untuk memilih khalifah baru. Setelah perdebatan panjang, Ali bin Abi Thalib dipilih sebagai khalifah keempat. Alasan pemilihan: 1. Keluarga Nabi. Ali adalah sepupu dan menantu dari Nabi Muhammad SAW dan suami dari Fatimah putri Nabi SAW. 2. Ali termasuk sahabat setia. Ali adalah salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW dan telah menunjukkan kesetiaannya dalam berbagai situasi. 3. Kebijaksanaan. Ali dikenal sebagai salah satu sahabat Nabi yang paling bijak dan memiliki pengetahuan yang luas tentang Islam. Setelah dipilih, Ali bin Abi Thalib diakui sebagai khalifah oleh penduduk Madinah dan beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW. Namun, beberapa sahabat Nabi Muhammad tidak mengakui kekhalifahannya. Di antaranya yang termasuk adalah Muawiyah bin Abi Sufyan yang kemudian memproklamirkan dirinya sebagai khalifah dan memicu perang saudara Islam pertama. Kebijakan politik di Ali bin Abi Thalib adalah
1. Ali mengganti gubernur. Ali mengganti beberapa gubernur yang diangkat oleh Utsman bin Affan dengan orang-orang yang lebih kompeten dan adil. Menghapuskan tribu. 2. Ali menghapuskan tribu, pemberian yang diberikan oleh Utsman bin Affan kepada keluarga dan kerabatnya. 3. Mengembalikan harta Baitul Ma'al. Ali mengembalikan harta Baitul Ma'al kas negara yang digunakan oleh Utsman bin Affan untuk kepentingan pribadi. Dan juga menghapuskan pajak yang tidak adil. Ali menghapuskan pajak yang tidak adil dan memberatkan masyarakat. Kebijakan Ali bukan tentang di kebijakan ekonomi atau di kebijakan politik saja, dan lain-lain seperti kebijakan sosial, kebijakan militer, kebijakan agama. Namun perlu diingat bahwa kebijakan Ali bin Abi Thalib tidak selalu berhasil dan beberapa kebijakannya dikritik oleh beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW dan sejarawan. Sekian cerita dari saya, Tasya Trisri Handayani. Mohon maaf jika ada kata-kata yang belibet ataupun kata-kata yang salah. Namanya juga manusia, bukan bidadari. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.